Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Nurwati SPD selaku mentor kita. Yang terhormat Bapak Ibu mentor yang saya cintai. Menti yang saya cintai. Perkenalkan, saya akan memaparkan rencana hasil kerja saya selama 1 tahun ke depan. Perkenalkan, nama saya Priska Paramita Arifani. Saya staf administrasi perkantoran di SMP Negeri 5 Ungaran. Komponen RHK saya: 1. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. 2. Rencana hasil kerja. 3. Aspek yang dipilih. 4. Tindak lanjut kinerja individu. 5. Target. 6. Kegiatan dan tahapan. 7. Output kegiatan. 8. Penerapan nilai-nilai berakhlak. RHK pimpinan yang diintervensi tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Rencana hasil kerjanya tersusun laporan pengelolaan satuan pendidikan. Aspek yang dipilih adalah kuantitas. Indikator kerja individu tersusunnya jumlah laporan pelaksanaan tugas sebagai pengelola administrasi sarana prasarana. Targetnya 1 dokumen. Tahapannya: penataan barang keluar, mencatat barang keluar dan masuk. Kemudian saya mengusulkan barang seperti alat tulis kantor. Output kegiatannya terwujudnya dokumen laporan pelaksanaan tugas sebagai pengelola administrasi sarana prasarana pada triwulan 1 dan 2. Penerapan nilai berakhlak kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian ada harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Adaptif, cepat menyesuaikan diri, beradaptasi menghadapi perubahan. Ini adalah contoh saya. Gambarnya, yang pertama saya mencatat barang masuk, yang kedua saya mencatat barang keluar, yang ketiga saya mengusulkan barang pada setiap bulan. Tahapan yang kedua adalah penataan barang atau stok barang. Output kegiatannya terwujudnya dokumen laporan pelaksanaan tugas sebagai pengelola administrasi pada triwulan 3. Penerapannya harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kompeten, melaksanakan tugas dengan baik, adaptif, bertindak proaktif. Yang atas adalah gambar menata barang di gudang. Yang bawah, yang kedua itu menata barang di lemari. Yang ketiga untuk kebutuhan bapak ibu guru yang mau meminta barang. Tahapan yang ketiga mengolah barang habis modal dan barang habis pakai. Kemudian saya memasukkan ke laporan persediaan, tapi laporan persediaannya menunggu dari dinas dulu, baru bisa dimasukkan. Output kegiatannya terwujud dokumen laporan pelaksanaan tugas sebagai pengelola administrasi sarana prasarana pada triwulan 4. Penerapan nilai berakhlaknya akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, loyal, menjaga rahasia jabatan dan negara, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Gambar yang pertama, saya memasukkan barang habis modal. Yang itu satu komputer saya bagi dua Ibu. Yang bawah habis pakai, kemudian ini saya masukkan kartu pun. Kegiatan orientasi ini berhasil menumbuhkan saran dan komitmen P3K untuk melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang, menjunjung tinggi nilai-nilai ASN berakhlak, serta etika, dan setiap aktivitas kerja meningkatkan loyalitas, disiplin, dan semangat terhadap instansi dan masyarakat. Terima kasih. Oke. Barusan sudah dipaparkan materi dari Ibu Priska. Saat ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu peserta minta ada yang ingin bertanya kepada Ibu Priska? Boleh, Bapak. Ya. Terima kasih. Ibu Priska, izinkan saya bertanya. Di setiap sekolah itu kan banyak ya barang-barang, intinya yo barang semua yang pecah belah sama yang rumah tangga. Nah itu bagaimana sih sistem penyimpanan barang-barang yang dari sekian banyak barang yang ada di sekolah, satu sekolah itu? Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab. Ya Pak Tajib, untuk penyimpanannya ada 3 penyimpanan, yaitu satu di gudang. Di gudang itu untuk penyimpanan alat tulis kantor Ibu. Yang kedua di gudang belakang buat seperti alat berat kayak pel, diesel. Terus yang ketiga di kantor untuk alat tulis kantor yang sebagai kebutuhan sendiri yang biasanya dipakai buat sehari-hari. Itu Mas Ajib. Oke, siap. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi pada Ibu Priska? Sepertinya sudah tidak ada. Ibu, kembali saya kembalikan pada Ibu Sri Nurati. Ya. Monggo Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Mbak Priska. Untuk yang kedua kalinya saya dibuat terkejut lagi. Ada aha momen, corone pengulang ada aha momen. Wow, gitu. Kalau tadi saya terkejut dengan Mbak Putri, Mbak Salsa Putri. Itu sekarang saya terkejut lagi dengan Mbak Priska. Berarti SMP 5 itu luar biasa ya pengelolaan administrasinya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk SMP 5 Ungaran. Ini betul-betul saya baru tahu. Jadi Mbak Priska sebagai pengadministrasi Sarpras itu begitu detailnya dan pola kerja yang diberikan kepada teman-teman teman-teman pengadministrasi perkantoran itu betul-betul total, sehingga teman kayak Mbak Priska, Mbak Putri itu bisa melaksanakan tugasnya itu juga dengan enak, karena job desk-nya itu jelas dan tanggung jawabnya itu juga pertanggungjawabannya juga jelas. Sekarang saya bertanya kepada Mbak Priska, ketika balik ke awal Mbak, jenengan tadi mengatakan itu nyateti barang jangan selesai itu kan di triwulan piro kebutuhannya itu. Kebutuhan di awal Ibu. Berarti nih triwulan 1 ya. Tadi Mbak Priska sudah bisa mengatakan bahwa triwulan 1 itu adalah mencatat barang masuk dan barang keluar ATK. Itu berarti semuanya itu bermuara ke jenengan ya? Semuanya. Caranya jenengan mengidentifikasi pripun? Barang masuk Masuk barang keluar gitu, caranya bermuara mengidentifikasi mencermati lah begitu. Barang masuk biasanya langsung ke TU Ibu. Dari mana? Dari bendara pos beli
nanti dari apa yang beli sekolah itu masuknya langsung ke TPU. Nah itu nanti saya langsung nyatet. Tapi ya nyatetnya manual itu Bu, pertama nyatetnya manual pakai tangan, nanti saya pindah. Kalau manual nggak pakai tangan? Sebenarnya ada itu apa slip, slipnya, tapi kadang tidak sesuai karena kadang pesannya 4 datangnya 3, pesannya apa HVS F4 itu belum dikirim gitu Bu, jadi kadang dicatat di situ. Manual dulu. Dari manual dipindah ke ke Excel. Berarti Mbak Priska itu mempunyai catatan administrasi Sarpras komplit ya? Ada Ibu. Semuanya. Ada. Termasuk aturan penggunaan sarana penggunaan dan peminjaman Sarpras itu ada aturannya juga. Kalau pinjem nggak ada Ibu. Peminjaman Sarpras nggak ada? Nggak ada. Lah nek do make LCD kembali langsung Bu. Kalau enggak nanti kan kalau LCD itu biasanya di TPU. Guru itu langsung ngambil. Nah itu catatannya. Berarti diperlukan ada aturannya. Sekolah itu harus memiliki catatan penggunaan dan peminjaman Sarpras. Penggunaan dan peminjaman Sarpras. Berarti ada aturannya, ada itunya. Jadi walaupun dijukuk langsung balik ke gitu, ya tetap yang pinjam itu harus menulis. Itu aturannya begitu, aturan administrasi. Berarti isi semurung ya. Terus lanjut. Berapa menit? 11 menit. Ya terus. Setelah itu saya itu mencatat tadi balik mana Mbak? Mencatat masuk ya. Barang-barang yang habis pakai dicatat, yang itu kan. Terus termasuk barang keluar itu juga dicatat. Terus termasuk misalkan mau beli barang sesuatu, Mbak Priska dikandani apa ujuk-ujuk ono barang teko? Kalau mau beli biasanya bendahara bos Bu yang beli. Oh iya maksudnya, tapi Mbak Priska nggak ada jarum enggak. Artinya begini, misalnya mau beli sapu, Mbak Priska ada Mbak sapunya masih berapa gitu, nggak diajak gitu ya? Buatan saya mengusulkan barang Bu. Nanti kan kurang-kurang berapa apa habis, nanti saya bilang sama Pak As sebagai koordinator. Kemudian Pak As bilang sama bendahara bos kalau kebutuhan yang habis seperti ini. Tapi untuk pengusulan barang-barang yang misalkan guru butuh apa masuknya ke Mbak Priska atau masuknya kemana? Biasanya bilang ke saya dulu. Selain Mbak Priska ada nggak urusan Sarpras yang dari guru? Misalkan wakil kepala sekolah bidang Sarpras gitu ada nggak? Ada Bu. Ada. Maksudnya menjawab kok langsung lanjut. Orang enggak, maksud saya tuh bertanya gini. Kalau di sekolah itu masih ada urusan Sarpras yang dari biasanya kan gini, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan Sarpras gitu kan biasanya. Kalau di sekolah itu tidak ada, berarti kan langsung ujung tombaknya Mbak Priska kabeh toh. Nah ini masukan lagi bagi saya, maksudnya momen lagi, berarti kan manajerialnya Bu Kosmahyu luar biasa, bagus ya. Artinya kepercayaan kepala sekolah kepada teman-teman itu total, dan teman-teman yang diberi kepercayaan itu juga bisa melaksanakan dengan baik. Jarang ada kepala sekolah yang seperti ini. Kepala sekolah kan ini biasanya nggak itu, tapi pertanyaan saya, apakah sebelum Bu Kosmahyu sudah seperti itu, Mbak Putri? Iya juga. Tidak. Berarti sejak Bu Kosmahyu. Ibu mohon maaf, ini waktunya sudah habis. 14 menit. Ya wes, Dilanjutkan cukup langsung. Itu refleksi sama dengan Mbak Putri, hati-hati dalam bekerja karena Mbak Priska, Mbak Putri itu juga tenaga muda tetapi yang sangat kompeten, sangat bertanggung jawab, loyal dalam melaksanakan tugas. Pesan saya hati-hati dan teliti, itu menjadi bekal awal.
yang saya yakin akan berguna untuk kedepannya. Gitu ya Mbak Priska, nggih. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Silakan untuk ditutup dulu Ibu Priska. Terima kasih Bapak, Ibu dan Ibu Sri Nurwanti. Ada sedikit pantun, boleh cakepnya? Sebentar. Tetangga baru namanya Mamat. Cakep. Punya anak namanya Deden. Oke, cakep. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Baik.